Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai pembahasan sebuah kitab yang sangat penting sekali, berjudul Al-Kabair, yang artinya adalah dosa-dosa besar, yang disusun oleh salah seorang ulama besar ahli sunnati wal jamaah yang sudah masyhur, yaitu Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Uthman, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Az-Zahabi, imam besar ahli sunnati wal jamaah dari abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Beliau lahir di akhir abad ke-7 dan wafat di pertengahan abad ke-8 Hijriah, yang telah diakui oleh seluruh ulama Islam tentang keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kedalaman ilmunya itu luar biasa. Beliau adalah penulis kitab-kitab yang sangat tebal, yang menjadi rujukan bagi para ulama sampai hari ini, terutama dalam ilmu hadis. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah Siyar A'lamin Nubala. Begitu pula Mizanul I'tidal. Ini adalah kitab-kitab yang berbicara tentang biografi para tokoh dari masa ke masa. Oleh karena itu ulama yang meneliti hadis untuk mengetahui status perawi seringkali merujuk kepada kitab-kitabnya Imam Az-Zahabi. Dan betapa luasnya ilmu beliau sampai-sampai terdapat sebuah riwayat yang masyhur bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau adalah penulis kitab Fathul Bari. Begitu pula penyusun Bulughul Maram. Beliau termasuk orang yang sangat mengagumi keluasan ilmu Imam Az-Zahabi. Sampai-sampai beliau pernah berdoa saat minum Zam-Zam agar Allah menganugerahkan kepada beliau ilmu seperti yang dimiliki oleh Imam Az-Zahabi. Jadi keilmuan beliau diakui oleh para ulama Islam. Dan beliau bermazhab Syafi'i, dan akidah beliau adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Di antara buku beliau yang sangat penting, yang sangat bagus, menjelaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, terutama dalam
Al-Asma' was Sifat adalah kitab yang berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Ini satu kitab yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan metode ahli sunnah dalam mengimani sifat-sifat tersebut, terutama terkait dengan sifat al-ulu, sifat maha tinggi Allah di atas segala sesuatu. Jadi keilmuan beliau dan akidah beliau diakui oleh para ulama sebagai orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dan inilah salah satu buku yang beliau susun berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas muqaddimah kitab ini. Beliau mulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan alhamdulillahi alal imani bihi wa bikutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna daral qarar fi jiwarihi. Segala puji hanya bagi Allah atas nikmat iman kepadanya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya dan kepada malaikat-malaikatnya dan takdirnya. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para penolongnya. Salawat yang terus menerus yang dengannya kita akan dapat tinggal bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di samping beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza kitabun nafi fi ma'rifatil kabair ijmalan wa tafsilan. Ini adalah buku yang bermanfaat untuk mengenal dosa-dosa besar, baik secara global maupun terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menjauhi dosa-dosa besar itu dengan rahmatnya. Jadi jemaah sekalian, buku ini khusus berbicara tentang dosa-dosa. Apa pentingnya kita belajar tentang dosa-dosa? Tentu untuk kita menjauhinya. Sebagaimana kita belajar tentang amal-amal ketaatan untuk kita amalkan. Maka dua hal ini sangat penting sekali. Bukan hanya mempelajari tentang kebaikan untuk kita amalkan. Kita juga harus mempelajari tentang dosa-dosa untuk kita jauhi. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena aku khawatir tertimpa keburukan tersebut atau terjerumus dalam keburukan tersebut. Jadi dulu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma salah seorang sahabat yang memiliki perhatian besar untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan-perbuatan dosa. Untuk apa? Untuk mewaspadainya. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Satungqadu ural Islam
urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam akan terurai, akan terlepas satu demi satu apabila muncul di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Apa itu jahiliyah jamaah sekalian? Jahiliyah itu artinya semua yang menyelisihi kebenaran. Jadi jahiliyah itu bukan sekedar zaman, bukan sekedar periode waktu, tapi jahiliyah itu memiliki makna yang lebih luas. Jahiliyah itu bermakna semua yang menyelisihi kebenaran. Semua yang menyelisihi ajaran Islam, itulah jahiliyah. Karena dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Jahiliyah dinisbatkan kepada al-jahal yang artinya adalah kebodohan. Sehingga orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, dia memiliki sifat kebodohan. Karena bertentangan dengan ilmu. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikatan Islam akan terlepas satu demi satu apabila muncul di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara Islam dan jahiliyah, niscaya dia akan terjerumus dalam kejahiliaan. Atau minimalnya dia tidak mengingkari dan dua-duanya adalah salah. Jadi jamaah sekalian, ini dua bahaya. Kalau kita tidak mengenal perbuatan dosa. Pertama, kita mungkin terjerumus dalam perbuatan dosa itu. Yang kedua, kalaupun kita tidak terjerumus, kita tidak mengingkarinya. Dan dua-duanya salah. Tidak melakukan dosa itu adalah salah, dan tidak mengingkarinya itu juga salah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak sanggup maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Mengingkari dengan hati artinya dia membenci dan menyalahkan. Itu artinya mengingkari dengan hati. Dia enggak bersuara, dia tidak berusaha merubah dengan tangannya, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi kalau orang tidak tahu itu adalah kebatilan, gimana caranya dia mengingkari? Dia tidak akan menyalahkan kalau dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kebatilan. Jadi ini dua bahaya kalau kita tidak mengenal perbuatan dosa. Pertama, kita mungkin terjerumus di dalamnya. Yang kedua, minimalnya kita tidak mengingkarinya. Padahal mengingkari dengan hati, tidak bersuara, tidak bertindak, itu sudah selemah-lemahnya iman. Jadi minimalnya kita harus mengingkari dengan hati. Oleh karena itu, perlu kita mengenal kebenaran. Mengenal kebatilan. Sebagaimana kita harus mengenal kebenaran. Dan juga jemaah sekalian, perlu diketahui, menjaga diri kita dari dosa, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Dan ibadah yang sangat mudah sebenarnya. Kenapa sangat mudah? Karena cukup jangan lakukan. Beda dengan melakukan kewajiban. Ada yang harus kita kerjakan. Kita harus sholat, puasa, zakat, haji. Tapi menjauhi dosa, nggak melakukan apa-apa. Cukup ya diam saja, nggak usah melakukan dosa itu. Tapi jemaah sekalian, tidak semua orang yang tidak melakukan dosa dapat pahala. Nggak semua.
Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat. Jadi ada orang yang tidak berbuat dosa. Kenapa dia nggak lakukan dosa itu? Karena dia belum punya kesempatan melakukannya. Atau belum kepikiran. Belum ada yang ngajak. Belum ada kesempatan. Maka dia nggak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Tapi kalau ada orang yang menjauhi dosa dengan niat, saya tidak melakukan itu karena itu Allah haramkan, maka dia dapat pahala. Karena dia sudah tahu kan, itu Allah haramkan, dia tahu itu dosa, maka dia menjauhinya, maka dia dapat pahala. Padahal dia nggak berbuat apa-apa. Dia nggak berbuat apa-apa, cuma dia tidak melakukan, maka dia dapat pahala. Kenapa dia bisa dapat pahala? Karena dia tahu itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Sesuatu yang sifatnya dosa. Tapi ada juga orang yang tidak berbuat dosa, namun dia berdosa. Jadi ini 3 macam orang yang tidak berbuat dosa. Yang pertama nggak dapat apa-apa. Dia nggak berniat apa-apa. Kenapa dia nggak berbuat dosa? Cuma belum kepikiran. Belum ada kesempatan. Belum ada waktu. Ini yang pertama, dia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Yang kedua, yang dapat pahala. Kenapa dia nggak berbuat dosa? Karena dia tahu Allah mengharamkannya dan dia tinggalkan karena Allah. Dia tidak melakukannya karena Allah. Ini yang berpahala. Yang ketiga, dia nggak berbuat dosa, tapi dia dapat dosa. Siapa itu? Ada 2 keadaan orang itu. Yang pertama, dia punya niat yang sangat kuat untuk melakukannya, tapi belum kesampaian. Yang kedua lebih parah, dia sudah berusaha, tapi belum kesampaian. 2 jenis orang ini, walaupun belum melakukan dosa, mereka mendapatkan dosa. Karena ada hadis. Yang pertama hadis tentang dunia untuk 4 orang. Dunia untuk 4 orang. Orang yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Jadi luar biasa ya. Dia memiliki ilmu agama, dia juga orang kaya. Maka dia pun bersedekah dengan hartanya. Dia sambung silaturahmi dengan hartanya. Orang yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Namun dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan berinfak seperti si fulan, seperti orang yang pertama. Kata Nabi SAW, pahala mereka berdua sama. Kenapa? Karena dia punya niat yang kuat. Bukan sekedar lintasan hati. Kalau dia cuma lintasan hati, dapat 1 pahala. Tapi kalau niatnya sudah kuat, pahalanya sempurna. Kemudian orang yang ketiga, orang yang Allah berikan harta, tapi tidak diberikan ilmu. Maka dia pun bermaksiat dengan hartanya. Dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Orang yang keempat, orang yang tidak Allah berikan harta, tidak pula berikan ilmu. Sudah miskin, bodoh lagi. Maka dia pun mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan lakukan seperti si fulan, seperti orang ketiga, bermaksiat dengan hartanya. Kata Nabi SAW, mereka berdua dosanya sama. Karena niatnya sudah kuat. Bahkan sudah dia katakan, kalau niat itu baru lintasan hati, belum dicatat dosa. Bahkan kalau dia batalkan, dia dapat pahala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tentang 2 orang muslim yang berniat saling membunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau 2 orang muslim berhadap-hadapan
berperang dengan pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Yang membunuh itu sudah pantas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia sangat ingin membunuh saudaranya. Tapi dia tidak sampai melakukannya. Dia belum melakukan itu. Namun dia mendapatkan dosa yang sempurna karena dia sudah berusaha melakukannya. Walaupun belum kesampaian. Jadi ini dua jenis orang yang tidak berbuat dosa tapi dianggap atau dicatat telah melakukan dosa itu. Orang yang pertama karena sudah punya niat yang kuat, orang yang kedua bahkan sudah berusaha melakukannya tapi belum kesampaian. Jadi ini tiga macam orang yang tidak berbuat dosa. Maka yang ingin kita ambil pelajarannya, yang ingin kita amalkan dalam hidup kita adalah orang yang kedua. Yaitu dia meninggalkan dosa atau tidak berbuat dosa karena dia tahu Allah mengharamkannya. Maka dia meninggalkan karena Allah. Bukan sekedar dia menjaga kesehatan, dia menerapkan pola hidup sehat sehingga dia tidak merokok misalkan, dia tidak minum khamar. Bukan semata-mata itu. Tapi dia tahu Allah mengharamkan. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Maka dia berniat meninggalkan perbuatan dosa itu karena tahu Allah mengharamkan, dia dapat pahala. Jadi yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang dengannya bukan sekedar kita selamat dari dosa, tapi juga kita dapat pahala. Kita selamat dari dosa dan plus kita dapat pahala. Pahala menjauhi dosa. Jadi ini penting untuk dipelajari karena dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di sini penulis rahimahullahu taala mendoakan kita semuanya. Ini doa orang soleh. Doa imam besar, doa pejuang Islam. Razaqanallahu jtinabaha birahmatihi. Semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat itu dengan rahmat Allah. Berdoa jemaah sekalian di majelis ilmu. Ini penting. Majelis ilmu itu tempat yang penuh berkah, yang dihadiri oleh para malaikat. Malaikat datang untuk apa? 3 yang mereka lakukan. Yang pertama, menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Yang kedua, meliputi mereka dengan sayap-sayapnya, hingga sayap-sayap malaikat ini sampai ke langit dunia. Yang ketiga, mendoakan para penuntut ilmu tersebut. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu, kita harus menjaga adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Kita jangan berbicara. Selama kajian berjalan, kita jangan berbicara, jangan ngomong. Apalagi berisik. Dan jangan tidur. Harus perhatikan dengan baik, karena majelis ilmu itu adalah majelis yang penuh berkah. Allah perintahkan malaikat untuk melakukan 3 hal itu. Ditambah lagi jamaah sekalian, berdoa di majelis ilmu itu mustajab. Maka boleh sisipkan doa selama menuntut ilmu. Tapi saat penjelasan, jangan panjang-panjang doanya, nanti nggak fokus memperhatikan. Mungkin di sela-sela sebelum mulai atau setelah selesai sebelum bubar, atau mungkin ada sedikit jeda, maka manfaatkan untuk berdoa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Fa'ataituhum ma sa'alu. Aku akan menganugerahkan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru. Dan aku akan melindungi mereka dari sesuatu yang mereka mohonkan perlindungannya. Yaitu memohon surga dan minta perlindungan dari api neraka. Mintalah surga dan mintalah perlindungan dari api neraka di majelis ilmu. Begitu pula perbanyak istighfar, mohon ampun. Karena dalam hadis yang sama juga Allah mengatakan Ghafartu lahum, qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Sampai malaikat bertanya, Rabbi fihim fulan, abdun khatta. Wahai Rabbku, di tengah-tengah mereka ada seorang hamba yang suka berbuat dosa. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia sebenarnya enggak niat menuntut ilmu. Cuma kebetulan lewat. Lalu dia mampir. Lihat ada orang kumpul-kumpul, dia mampir. Tapi dia menyimak, dia mendengarkan ilmu yang disampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu ghafartu. Dia pun aku ampuni. Subhanallah, ini keutamaan majelis ilmu. Maka kita hendaklah memohon ampun, berdoa kepada Allah saat kita di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian beliau menyebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang atas kalian, maka kata Allah, kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Kata beliau, faqad takaffala Allah Subhanahu wa taala bihadzal nas liman ijtanabal kaba'ir bi an yudkhilahul jannah. Allah telah menjamin berdasarkan ayat ini terhadap orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat ke-31, menjelaskan kepada kita dua keutamaan orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Yang pertama, dosa-dosa kecilnya akan diampuni. Yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini janji Allah. Dan janji Allah pasti ditepati. Janji Allah pasti ditepati. Sedangkan ancaman Allah untuk pelaku dosa yang masih muslim belum tentu ditepati. Adapun janji Allah pasti ditepati. Maka inilah pentingnya kita mengenal dosa-dosa besar untuk kita jauhi. Agar kita diampuni dosa-dosa kecil dan dimasukkan ke dalam surga. Karena jemaah sekalian, dosa-dosa kecil itu sangat berat untuk kita jauhi. Karena kita masih manusia biasa, masih mungkin terjerumus dosa. Maka dengan kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita. Tapi bukan bermakna kita meremehkan dosa-dosa kecil, tidak. Justru jamaah sekalian perlu dipahami dengan baik. Justru ketika seseorang meremehkan dosa kecil, dia telah terjerumus dalam dosa besar. Saya ulangi, ketika seseorang meremehkan dosa kecil, dia telah terjerumus dalam dosa besar. Kenapa? Karena meremehkan dosa adalah dosa besar. Sebab hakikatnya yang dia remehkan adalah Allah.
Karena dosa itu, kecil maupun besar, berbuat dosanya kepada siapa? Kepada Allah kan? Maka ketika seseorang meremehkan dosa-dosa kecil, pada hakikatnya yang dia remehkan adalah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu dosa kecilnya menjadi besar. Jadi bukan berarti Allah memerintahkan kita menjauhi dosa-dosa besar, lalu kemudian kita meremehkan dosa-dosa kecil, tidak. Bahkan dosa kecil itu ketika diremehkan akan menjadi dosa besar. Begitu pula dosa kecil kalau berkumpul, kalau terlalu banyak dilakukan, ya jadi dosa besar juga. Seseorang melakukan dosa kecil, tapi dosa kecilnya banyak, pada akhirnya menjadi dosa besar. Sehingga para ulama mengatakan, la kabirata ma'a taubah, wala sagirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Bahkan bisa jadi, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus menjadi lebih besar daripada dosa besar. Syekhul Islam pernah mengatakan, bisa jadi orang yang melakukan mukaddimah zina, hal-hal yang mengantarkan kepada zina, itu malah lebih besar dosanya daripada zina. Kenapa? Karena mukaddimah zina itu dia lakukan terus-menerus. Mungkin zinanya nggak sampai segitu. Jadi dosa zina mata, zina pendengaran, zina hati, itu bisa jadi lebih besar daripada zina kemaluan. Zina kemaluan itu kan besar sekali dosanya. Jauh lebih besar daripada zina mata. Tapi kata beliau bisa jadi zina mata lebih besar dosanya. Kenapa? Karena sering dia lakukan. Sementara mungkin zina kemaluan tidak sering dia lakukan. Maka zina matanya malah menjadi lebih besar. Jadi maksudnya di sini jemaah sekalian, jangan kita remehkan dosa kecil. Dosa kecil pun kalau dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Jadi ini keutamaan orang yang menjauhi dosa-dosa besar, namun bukan berarti kita meremehkan dosa kecil. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah maka mereka memaafkan. Surat Asy-Syura ayat ke-37. Ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mereka menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka dibuat marah, maka mereka memaafkan. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, illa lamam, kecuali al-lamam. Di antara penafsiran al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Artinya semua manusia pasti terjerumus dalam dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat ke-33. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Jemaah sekalian, di sini ada faedah penting bahwa dosa-dosa besar itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bentuk larangan.
Pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Makanya disebut di sini, mereka menjauhi dosa besar. Artinya, mereka tidak mendekatinya, bukan sekedar tidak melakukannya, tapi juga tidak mendekatinya. Oleh karena itu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Dan jangan kamu mendekati zina. Jadi, bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Larangan untuk berbuat dosa mencakup dua bentuk larangan. Pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Karena jemaah sekalian, orang kalau sudah mendekati dosa dan masuk dalam perangkapnya, itu lebih sulit untuk selamat. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit untuk selamat. Oleh karena itu, mencegah lebih baik sebelum terjadi musibah dan malapetaka. Mencegah lebih mudah sebelum terjadi perbuatan dosa itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair." Salat yang 5 waktu. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa. Dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita amal-amal soleh yang kita lakukan itu adalah penghapus dosa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dosa besar dijauhi. Makanya mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang terhapus karena amal soleh itu hanya dosa kecil. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan amal soleh dapat menghapuskan dosa apabila dosa besar dijauhi. Kalau begitu yang dihapuskan oleh amal soleh hanyalah dosa-dosa kecil. Jadi gimana jemaah sekalian supaya dosa besar dihapus oleh Allah? Caranya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada tobat, yaitu mentauhidkan Allah, membersihkan diri kita dari segala macam dosa syirik. Ini lebih dahsyat daripada taubat. Walaupun hakikatnya taubat juga, kalau seseorang berbuat syirik, berarti dia harus taubat dari kesyirikan. Atau dia menjaga dirinya dari kesyirikan. Karena jemaah sekalian, di sini juga kita bisa petik faidah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apabila menjauhi dosa besar, maka dosa kecil kita diampuni. Maka kalau kita menjauhi syirik, dosa besar kita diampuni. Dipahami? Kalau Allah mengatakan, tadi surat apa tadi? An-Nisa ayat 31. Kalau Allah mengatakan, jika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil kita diampuni. Kalau begitu, jika kita menjauhi dosa syirik, maka dosa besar kita diampuni. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena agungnya tauhid. Tauhid itu lebih agung daripada taubat dalam menghapus dosa. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini mencakup syirik besar, syirik kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Makanya jemaah sekalian,
Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, dosa besar yang pertama adalah dosa syirik. Kalau ini kita jauhi, maka insya Allah dosa-dosa besar kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, fata'ayyana alaina al-fahsu anil kabair ma hiya. Kalau begitu, wajib atas kita memeriksa apa saja dosa-dosa besar itu. Lika yajtani bahal muslim, agar seorang muslim dapat menjauhinya. Fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha. Namun kita dapati para ulama berbeda pendapat terkait dosa-dosa besar itu. Faqila hiya sab'un. Sebagian mengatakan dosa besar itu ada 7. Wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam. Mereka berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara syirka wa sihra wa qatlan nafs wa akla malil yatim wa akla riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadfal muhsanat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 itu adalah syirik, sihir, membunuh jiwa, yaitu jiwa yang Allah haramkan dibunuh, memakan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan jihad ketika 2 pasukan telah saling berhadapan, dan menuduh wanita baik-baik telah berzina. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Wa jaa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'i. Datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lebih tepat sampai ke jumlah 70 daripada sekedar 7. Lebih tepat sampai ke jumlah 70 daripada sekedar 7. Namun jemaah sekalian, maksud Ibnu Abbas ini pun bukan membatasi bahwa dosa besar itu hanya 70. Begitu pula maksud Nabi SAW, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, bukan sebuah pembatasan. Artinya, pendapat yang lebih tepat insya Allah, dosa besar itu sangat banyak yang sulit kita batasi. Kecuali kita harus mempelajari semua dalil-dalil yang berbicara tentang perbuatan dosa, dan itu sangat banyak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, imam besar dari madhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga punya buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Berapa yang beliau kumpulkan di situ? 400 lebih. Ini Imam Zahabi cuma 70 ya, kurang lebih 70. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan sampai 400 lebih. Jadi dosa besar itu banyak. Walaupun memang di sebagian poin Imam Ibnu Hajar itu beliau rinci. Seperti musik. Di situ beliau hitung sampai berapa yang main musik, yang mendengarkan. Jadi beliau buat poin tersendiri, makanya jadi banyak gitu. Namun intinya, harus kita pahami dosa besar itu banyak, harus kita berusaha untuk mempelajarinya. Dan kitab ini insya Allah sangat membantu kita untuk mengenal dosa-dosa besar. Lalu beliau mengatakan, Wasadaqa wallahi Ibnu Abbas wal hadith fama fihi hasrul kabair. Dan sungguh benar demi Allah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Karena hadith tidaklah memberi batasan. Jadi Nabi SAW mengatakan, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Bukan berarti beliau mengatakan dosa membinasakan itu hanya 7, tidak. Dosa yang membinasakan itu banyak. Beliau tidak membatasi. Cuma yang ingin beliau ingatkan di kesempatan itu 7. Bukan berarti beliau mengatakan hanya 7, tidak. Nah sekarang kita lihat kriteria untuk mengenal dosa besar. Nah ini cara mudahnya. Untuk mengenal dosa besar, lihat pada kriterianya.
Walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil anna man irtakaba huban min hadhil adhaim, dan yang lebih kuat serta berdasarkan dalil bahwasannya barang siapa terjerumus dalam perbuatan dosa-dosa besar ini, yaitu dihukumi sebagai dosa besar, mimma fihi haddun fid dunya, apabila terdapat padanya hukum had di dunia. Ini kriteria atau ciri-ciri mengenal dosa besar. Apabila dalam syariat ada hukumannya di dunia, berarti itu dosa besar. Kal qatli waz zina was sariqah, seperti membunuh, zina dan mencuri. Ini sudah jelas dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dalam syariat para pelakunya dihukum di dunia, yaitu dihukum oleh penguasa. Membunuh dibalas bunuh, dikisos. Begitu pula zina. Zina itu orang yang belum nikah, dia berzina, itu adalah dosa besar. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan di penjara 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, hukumannya hukuman mati, yaitu dilempari batu sampai mati. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Begitu pula mencuri, dipotong tangan, menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Ini ciri yang pertama. Au jaa fihi wa'idun fil akhirah min adzabin wa ghadabin wa tahdidin. Atau terdapat ancaman bagi pelakunya di akhirat. Apakah ancaman itu berupa azab atau murka Allah atau ancaman keras? Ini ciri dosa besar yang kedua. Ada ancaman di akhirat untuk pelakunya. Ancaman dalam bentuk azab Allah atau murka Allah atau ancaman keras baginya. Aulu'ina fa'iluhu ala lisani Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau ciri yang ketiga, pelakunya dilaknat berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Seperti orang yang makan riba. Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang mencatat transaksinya dan 2 orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sama. Jadi menunjukkan riba itu adalah dosa besar karena pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabiratun wala buddah, maka itu pasti dosa besar. Ma'ataslimi dzalika anna ba'dal kabair akbaru min ba'din. Namun kita juga harus pahami, kata beliau, sebagian dosa besar lebih besar daripada yang lain. Artinya dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Ala tara annahu alaihi salatu wassalam adda syirka minal kabair. Tidakkah engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap syirik termasuk dosa-dosa besar? Ma'anna murtakibahu mukhalladun finnar wala yughfar lahu abadan. Padahal orang yang melakukan syirik, kalau dia mati sebelum bertobat, maka dia kekal di neraka dan tidak akan diampuni dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Wala budda minal jam'i bainan nusus. Kalau begitu harus kita kumpulkan di antara nas-nas tersebut. Maksudnya jemaah sekalian, kita harus pahami dosa besar itu bertingkat-tingkat. Cara untuk menentukan tingkatan dosa adalah dengan mengumpulkan semua perbuatan, semua dalil, baru kita mengambil kesimpulan. Jadi jangan kita hanya baca satu hadis, dosa-dosa besar adalah ini dan itu.
Padahal masih ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang lain. Maka itu harus dikumpulkan, baru kita lihat mana yang paling besar dosanya. Jadi ini bisa kita ketahui dengan cara kita pelajari semua dalil, maka kita akan paham mana yang lebih besar dosanya daripada yang lainnya. Walaupun di sebagian dosa besar itu mungkin ulama berbeda pendapat. Mungkin saja ulama berbeda pendapat. Tapi ada juga yang disepakati ulama. Seperti ulama sepakat semua dosa syirik dan kufur itu lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa besar. Dosa kesyirikan dan kekafiran disepakati ulama lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa besar. Termasuk juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Kitabus Shalah. Meninggalkan sholat disepakati ulama tidak ada perbedaan pendapat lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Lebih besar daripada membunuh, makan riba, minum khamar, berjudi, berzina. Itu semuanya adalah dosa yang sangat besar. Tapi meninggalkan sholat disepakati ulama lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Qalaha thalathan. Beliau sampaikan itu 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasah. Sebelumnya beliau bersandar atau berbaring, kemudian beliau duduk. Qala, lalu beliau mengatakan, ala wa qauluz zur. Ketahuilah juga ucapan palsu. Dalam riwayat yang lain, syahadatuz zur, persaksian palsu. Famazala yukarriruha. Maka beliau terus mengingatkan tentang bahaya sumpah palsu atau ucapan palsu. Hatta kulna laitahu sakat. Sampai kami pun mengatakan semoga beliau diam. Maksudnya sahabat kasihan karena Nabi SAW terus mengatakan ucapannya tersebut sehingga sahabat merasa kasihan, sehingga sahabat mengatakan semoga beliau diam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fabayyana alaihi salatu wassalam anna qaula zur minal kabair wa laysa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat. Maka dalam hadis ini kata Imam Az-Zahabi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ucapan palsu termasuk sebesar-besarnya dosa besar, min akbaril kabair. Walaysa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat. Padahal tidak disebutkan di hadis tentang 7 dosa yang membinasakan. Jadi di sini beliau masih menjelaskan bahwa bukan maksud Nabi SAW untuk membatasi dosa besar itu hanya 7. Karena faktanya di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang belum disebutkan pada 7 tersebut, yaitu ucapan palsu. Wa kadzalikal uquq, begitu pula durhaka pada kedua orang tua. Maka kita pun tahu masih banyak dosa-dosa besar yang harus kita pelajari dan ini jumlah 70 cukup banyak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari secara lebih mendalam dan menolong kita untuk dapat menjauhinya. Walhamdulillah, selesai muqaddimah kitab Al-Kabair. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, jazakallah khair Ustadz atas pembahasannya. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya. Baik, fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Ustadz ada menyebutkan sang penulis adalah bermanhaj salaf tapi bermanhaj syafi'i. Nah itu agak bingung tuh Ana memahami. Karena Ana pernah dengar kalau yang namanya manhaj salaf udah otomatis tergabung di dalamnya semua mazhab gitu Ustadz. Harap dijelaskan Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mazhab Syafi'i
begitu pula Hanafi, Maliki dan Hambali. Ini adalah 4 madhab yang ada dalam manhaj salaf. Maksudnya para pengikut manhaj salaf dalam masalah fikih, mereka banyak mengikuti salah satu dari madhab ini. Tapi ini bukan pembatasan. Artinya, belum tentu semua pengikut madhab ini bermanhaj salaf. Belum tentu pula di luar pengikut madhab ini tidak bermanhaj salaf. Banyak ulama-ulama yang terkenal bukan pengikut 4 madhab ini. Bahkan ulama-ulama tersebut juga mungkin pantas disebut sebagai imam madhab tersendiri. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahoya, termasuk Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Mereka adalah imam-imam besar yang bukan pengikut 4 madhab. Memang sebagian ulama mengatakan Al-Bukhari bermadhab Syafi'i. Tapi sebagian besar mengatakan dia punya madhab sendiri. Jadi, ini madhab-madhab terkait dengan masalah fikih. Kenapa mereka berbeda sehingga mereka bermadhab-madhab? Karena perbedaan mereka hanya dalam masalah yang oleh syariat dibolehkan untuk berbeda. Atau dibolehkan untuk kita bertoleransi terhadap orang yang berbeda padanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, 4 imam madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka tidak berbeda pendapat dalam urusan akidah. Dan ini luar biasa. 4 imam madhab dan murid-murid seniornya, murid-murid langsung mereka, itu tidak beda pendapat dalam urusan akidah. Akidah mereka sama, akidah ahli sunnati wal jamaah. Namun di perkembangannya ada orang-orang yang berakidah lain yang menjadi pengikut madhab-madhab ini. Makanya tadi saya katakan orang yang mengikuti madhab ini belum tentu mengikuti manhaj salaf. Karena tidak sedikit misalkan orang yang bermadhab Hanafi dalam fikih saja, bermadhab Syafi'i dalam fikih saja, tapi akidahnya dia tidak mengikuti akidah Syafi'i. Dia mengikuti akidah Asy'ariyah. Ini banyak sekali. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia tidak bermadhab dengan 4 madhab ini, namun dia akidahnya adalah seperti akidah 4 madhab. Seperti akidah imam 4 madhab, yaitu akidah salaf. Ini juga banyak ulama seperti ini. Ya seperti di zaman modern ini, Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau tidak menisbatkan diri pada satu madhab pun. Tapi beliau berjalan di atas manhaj salaf. Jadi ini yang harus kita pahami. Bahwa ini adalah madhab-madhab fikih dalam lingkup ahli sunnati wal jamaah. Namun tidak semua pengikut madhab fikih ini mengikuti akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi kesimpulannya, kenapa mereka berbeda pendapat sampai mereka bermadhab-madhab? Karena mereka berbeda pendapat dalam urusan-urusan yang dibolehkan untuk bertoleransi padanya, kita berbeda pendapat. Bukan dalam hal yang tidak ada toleransi padanya untuk kita beda pendapat. Contohnya apa jemaah sekalian? Yang kita nggak boleh bertoleransi padanya dalam umumnya masalah akidah. Maka ulama ahli sunnah sepakat nggak boleh beda pendapat. Sehingga yang beda pendapat itu divonis sesat.
Seperti orang yang berakidah Syiah, mungkin saja ada orang berakidah Syiah, tapi secara fikih dia mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Syiah juga punya fikih sendiri. Tapi mungkin saja ada orang punya akidah Syiah, tapi secara fikih dia mengaku pengikut Syafi'i. Begitu pula ada orang yang akidahnya Asy'ariyah, tapi secara fikih dia mengaku Hanafi. Maka jamaah sekalian, dalam urusan akidah, secara umumnya atau mayoritas permasalahan akidah, itu ulama sepakat. Sehingga kalau ulama sudah sepakat, kita nggak boleh beda pendapat padanya. Orang yang beda pendapat tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi maksudnya gimana? Divonis sesat. Sebagaimana ulama memvonis sesat orang-orang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Sedangkan dalam permasalahan fikih kebalikannya. Umumnya dalam masalah fikih, ulama beda pendapat. Memang tidak semuanya, tapi mayoritas masalah fikih ulama beda pendapat. Nah, jamaah sekalian, ketika ulama ahli sunnah beda pendapat dalam masalah-masalah fikih, maka kita harus bertoleransi. Sebagaimana para ulama bertoleransi, kita pun mencontoh mereka. Bahkan dalam perkara yang menurut kita itu bid'ah. Tapi itu masih dalam lingkup perbedaan antara ulama ahli sunnah, kita harus bertoleransi. Contoh jamaah sekalian, kalau menurut kita kunut subuh itu bid'ah, maka kita tetap harus bertoleransi terhadap saudara kita yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Bertoleransinya gimana maksudnya? Kita nggak boleh mengatakan karena dia kunut subuh dia ahlul bid'ah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak ada yang mencontohkan kita seperti itu. Nggak ada ulama yang mencontohkan kita membid'ahkan orang karena dia kunut subuh. Dan karena itu adalah masalah yang ulama sendiri berbeda pendapat dan mereka tidak saling membid'ahkan. Nah, beda halnya kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan ulama. Maka kita katakan ini adalah akidah ahlul bid'ah. Jadi seperti itu, harus kita pahami mana bagian yang boleh kita beda pendapat dan mana bagian yang kita nggak boleh beda pendapat. Dan kalau kita baca biografi para ulama ahli sunnah, mayoritas ulama ahli sunnah adalah pengikut 4 madhab. Mayoritas, nggak semuanya, tapi mayoritas. Akan tetapi para ulama ahli sunnah ini walaupun mereka pengikut 4 madhab, mereka tidak segan-segan menyelisihi madhabnya kalau mereka meneliti ternyata pendapat madhabnya bertentangan dengan dalil. Kenapa mereka berani menyelisihi manhajnya kalau mereka anggap bertentangan dengan dalil? Karena itulah yang Allah perintahkan. Itulah yang diperintahkan Nabi SAW. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh imam 4 madhab. Imam Syafi'i rahimahullah misalkan, beliau mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqawli urdal haid." Kalau ucapanku menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang ucapanku di balik tembok. Artinya, ucapanku tidak bernilai. Ucapanku itu seperti sampah. Kalau seandainya bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan lain Imam Syafi'i mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnah fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan sunnah, maka itu ucapan ngawur. Itu ucapan yang tidak bernilai. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Asy-Syafi'i juga mengatakan, kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka ikutilah sunnah itu dan tinggalkan apa yang aku katakan. Wallahu alam. Bagaimana apabila kita menonton TV ingin tahu perkembangan berita dan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kadang tertonton juga berita tentang kriminal, misal pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah termasuk zina mata? Jika melihat lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa ada alasan darurat, maka termasuk zina. Yang dibolehkan itu kalau alasan darurat. Contoh, seorang dokter harus mengobati pasien. Maka kaidah mengatakan ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Darurat membolehkan yang haram. Tapi kaidah juga mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan yang perlu dilihat bagian lengannya yang sakit, maka itu saja yang dibuka. Dokter laki-laki ingin memeriksa pasien sakit di bagian lengannya, maka boleh karena itu darurat. Tapi hanya bagian itu saja yang dibuka, jangan dibuka semuanya. Jadi yang membolehkan sesuatu yang haram itu hanya darurat. Kalau cuma ingin tahu berita, itu bukan sesuatu yang bersifat darurat. Kalau kita taubat dari dosa-dosa kita, apakah kita harus ucapkan dosa-dosa kita kepada Allah? Tidak harus. Yang penting kita penuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosa itu. Yang ketiga meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima belum habis waktunya, yaitu kematian belum datang menjemput atau matahari belum terbit dari arah barat. Yang keenam, apabila terkait dengan hak orang lain yang kita zolimi, maka harus kembalikan haknya, memohon pemaafannya atau keridoannya. Harus kita minta maaf atau keridoan orang yang kita zolimi. Jika kita melakukan dosa, apakah dosa itu mengalir ke orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Kecuali orang tua yang mengajari anaknya berbuat dosa atau mencontohkannya. Walaupun tidak maksud mengajari, hanya mencontohkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila dolalatin, kana lahu minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mengajarkan satu dosa, mencontohkan satu kesalahan, maka dia akan ikut menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Tapi jemaah sekalian, beda dengan pahala. Beda dengan kebaikan. Kalau anak melakukan kebaikan, maka pahala akan mengalir kepada orang tua. Kenapa begitu? Jika anak melakukan dosa, dosa tidak mengalir ke orang tua, kecuali orang tua yang mencontohkan, atau orang tua melihat dan tidak melarang. Tapi kalau anak melakukan kebaikan, pahala mengalir kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak anak dan didik dengan pendidikan yang baik. Karena pahala mereka, apapun kebaikan yang mereka lakukan, itu mengalir kepada kita. Dan jangan pernah mencontohkan dosa kepada mereka. Karena dosa juga akan mengalir kepada kita. Dan jangan pula biarkan dosa mereka lakukan. Karena kita juga akan ikut menjadi berdosa. Kalau kita membiarkan anak-anak kita berbuat dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Dan lahirnya seorang anak itu kan hasil usaha orang tua.
maka otomatis kebaikan-kebaikan anak mengalir kepada orang tua. Tentu pahalanya akan lebih besar lagi kalau orang tua yang mengajarkan. Namun walaupun bukan orang tua yang mengajarkan, pahala tetap mengalir. Untuk anak perempuan, bolehkah masuk pondok yang sedikit jauh dari rumah? Atau lebih baik anak perempuan itu di rumah dan belajar bersama ibunya? Kalau dia masih kecil, belum paham mengurus diri sendiri, baik anak laki-laki maupun perempuan, lebih tepat bersama orang tuanya. Itu pun kalau orang tuanya bisa mendidik dia di rumah. Kalau orang tuanya di rumah cuma membiarkan dia main HP seharian, ya itu bisa jadi mudarat lebih besar. Jadi anak-anak yang masih kecil, belum bisa mengurus diri, maka sebaiknya jangan dipondokkan, mereka di rumah. Sebelum mereka masuk pondok, dipersiapkan terlebih dahulu, diberikan nasihat-nasihat, dipersiapkan secara mentalnya, secara psikisnya, agar mereka bisa belajar lebih maksimal di pondok pesantren. Untuk anak laki-laki, apakah lebih baik dia masuk pondok jauh atau lebih baik masuk sekolah biasa? Lebih baik tentu masuk pondok. Kalau dari segi pendidikan yang akan dia dapatkan, umumnya kita ketahui di pondok pesantren itu lebih maksimal. Itu lebih maksimal. Dan ini metode para ulama sejak dahulu. Cuma dahulu para ulama salaf itu bukan masuk pondok, tapi mereka harus keliling dunia untuk berjumpa dengan para ulama di berbagai negeri. Untuk berjumpa dengan para ulama di berbagai negeri. Karena dulu belum ada pondok-pondok pesantren seperti di zaman sekarang. Artinya zaman sekarang lebih mudah sebenarnya. Kita nggak khawatir lagi anak kita kemana menuntut ilmu. Sudah jelas tempatnya, guru-gurunya ngumpul di situ. Kalau dulu nggak seperti itu. Jadi anak itu pergi menjauh dari rumah, meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu, ini adalah sunnah yang dilakukan sejak masa sahabat. Para sahabat meninggalkan kampung halaman untuk datang kepada Nabi SAW menuntut ilmu. Begitu pula generasi tabi'in. Begitu pula generasi tabi'ut tabi'in. Nah yang paling menderita mulai dari generasi tabi'ut tabi'in sampai seterusnya. Kenapa? Karena ulama sudah bertebaran. Sehingga mereka harus keliling dunia untuk berjumpa dengan para ulama tersebut. Imam Bukhari rahimahullah, beliau meninggalkan rumahnya di umur belasan tahun. Belum sampai 20. Belum sampai 20. Berapa lama beliau pergi jemaah sekalian? 48 tahun. 48 tahun baru pulang. Jadi pergi dari remaja pulang sudah kakek-kakek. Begitu ulama dahulu menuntut ilmu. Karena kondisi di zaman itu. Adapun kita sekarang Masya Allah. Tapi tetap kita perlu siapkan mental anak-anak kita untuk masuk pondok. Masalahnya di pondok itu butuh pengawasan. Sehingga anak yang masih kurang siap secara mental atau secara psikis, dikhawatirkan para pengawasnya tidak terlalu dapat memperhatikannya. Karena banyaknya yang mereka urus. Karena banyaknya murid yang mereka urus. Oleh karena itu, persiapkan mentalnya, psikisnya, bahwa dia datang untuk betul-betul belajar menuntut ilmu. Kalau sudah siap, boleh dilepas. Kalau belum, ditunda terlebih dahulu. Iya.
nasihat untuk menggunakan medsos yang memang saat ini kita memerlukannya, agar kita terhindar dosa. Medsos itu pedang bermata dua. Kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah dan kebaikan yang besar melalui medsos. Begitu pula sebaliknya. Kita bisa mendapatkan dosa yang sangat banyak melalui medsos. Maka dari itu, jauhi, jangan dekati semua yang menjerumuskan kepada maksiat. Contohnya, berkawan di medsos dengan lawan jenis. Itu jangan dibuka. Hal-hal seperti itu hindari. Karena ini termasuk pintu fitnah. Dan fitnah itu lebih besar lagi kalau membuka komunikasi dengan lawan jenis di medsos. Kecuali mungkin hal yang bersifat sangat penting, darurat. Tapi kalau tidak penting, tidak darurat, jangan sekali-kali membuka komunikasi dengan lawan jenis. Begitu pula semua teman-teman yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Putuskan pertemanan, kalau perlu diblokir. Ya contoh, dia suka upload artis-artis Korea. Jangan berteman dengan kawan seperti itu. Kalau perlu diblokir. Karena ketika kita buka medsos, kita akan melihat apa yang dia upload. Ini menjerumuskan kepada dosa. Jadi kuncinya adalah jauhi. Cegah sebelum terjadi. Jangan didekati. Sebagaimana perintah Allah yang telah kita sebutkan tadi. Wala taqrabul fawahish. Jangan kamu dekati perbuatan keji. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Maka ini menyelamatkan kita. Oleh karena itu, jangan berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Jangan masuk satu grup dengan mereka. Dan lakukan saja di medsos itu apa yang diperlukan. Kalau memang mau dagang, dagang saja. Enggak usah main-main selancar-selancar melihat-lihat. Yang kita sudah tahu bersama, banyak orang yang membagi hal-hal yang tidak baik. Kalau mau menuntut ilmu saja. Mau berdakwah, berdakwah saja. Enggak usah banyak main-main di medsos. Karena itu adalah dunia yang tanpa batas. Orang mau berbuat maksiat, semua maksiat bisa kita dapatkan di situ. Jadi fokuskan kepada tujuan kita. Mau menuntut ilmu, maka kita ikuti. Mungkin kita ikuti halaman Facebook para ustadz, para ulama. Mau berdakwah, ya kita sampaikan dakwah. Enggak usah kita melihat-lihat apa yang di-share oleh orang-orang. Kecuali yang mereka share adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi metode yang terbaik insya Allah adalah melakukan pencegahan-pencegahan sebelum kita terjerumus dalam dosa itu. Dan jangan ragu untuk memutuskan pertemanan atau memblokir seseorang di medsos kita. Kalau dia selalu dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Dan juga hal yang sangat penting adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung hati kepadanya, karena dialah yang menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.